Jangan lupa dikerjain ya, karena deadline-nya itu tanggal 20 Januari nih, guys. Dan jangan lupa di-rename namanya juga ya, guys. Member underscore nama kalian, nama yang lengkap waktu kalian registrasi di link yang udah diberikan kemarin. Untuk deadline-nya untuk study class yang wiki class yang pertama itu di tanggal 22 Januari ya. Jadi pastikan teman-teman nih yang belum ngerjain nih dikerjakan juga, lagi masih ada waktu. Jangan lupa dikerjakan semaksimal mungkin. Ayo teman-teman yang belum open kameranya boleh banget nih. Dan jangan lupa digunakan fitur background yang udah kakak kotimnya itu share di kolom chat ya. Kalau yang nggak ikut wiki kelas minggu pertama nggak bisa ngerjain tugasnya ya. Wah, ini mungkin bisa dibantu jelasin nih oleh Kak Bastian nih, Kak. Jadi bisa dijelasin, dibantu jelasin dulu mungkin oleh kakak panitianya juga. Untuk yang baru bergabung, boleh banget ya open kamera kalian dan gunakan fitur background yang udah kakak kotimnya drop nih di kolom komentar, guys. Nggak usah. Kita menunggu azan dulu ya teman-teman. Mungkin setelah udah selesai kita akan langsung lanjut nih. Jadi yang baru bergabung, boleh banget nih dibantu dulu untuk open kameranya dan jangan lupa digunakan fitur background yang udah kakak kotimnya nih. Share di kolom chat ya guys. Dan aku mau reminder nih sekali lagi untuk yang belum ngerjain study case dari week pertama yang UI UX itu deadline-nya dari tanggal 22 ya. Jadi jangan sampai lupa dikerjakan. Selagi masih ada waktu boleh banget nih dikerjakan secara maksimal.
Dan jangan lupa untuk di rename ya namanya. Itu banget ya lu. Kakak-kakaknya lu. Untuk yang belum rename namanya boleh banget ya rename jadi member underscore nama asli kalian waktu registrasi, dan untuk juga kakak kortimnya juga bisa banget nih di rename namanya juga. Jadi kortim underscore nama. Oke, kita langsung mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dan selamat bergabung lagi nih di weekly class yang kedua dengan tema UI, Branding and the Evolving Role of Designer in the AI Era. Nah, untuk teman-teman, sebelum kelasnya dimulai lebih lanjutnya, aku mau ingatin sekali lagi nih, bagi yang baru bergabung, belum hidupkan kameranya, boleh banget nih dihidupin dulu. Dan jangan lupa untuk gunakan virtual background yang udah di-drop di kolom chatnya oleh kakak core timnya ya. Biar kelas kita itu malam ini tuh lebih interaktif nih. Dan misalnya, nggak tahu kita nanti bisa berjumpa secara offline nih nanti. Nah, udah bisa lihat nih teman-temannya semua, udah bisa kenal juga dengan kakak Kortim dan lain-lainnya. Walaupun sekarang kita baru bisa berjumpanya itu virtual dulu ya guys. Nah, untuk selanjutnya sebelum mulai ke sesi materinya nih ada beberapa peraturan yang bakal aku bantu bacain dulu untuk teman-teman semua dan tolong disimak ya. Nah, yang pertama, selama sesi materi berlangsung itu pastikan mic teman-teman semua itu dalam kondisi udah termute ya, biar juga nggak mengganggu konsentrasi dari teman-teman yang lainnya juga. Lalu yang kedua, kalau misalnya nih, kalau teman-teman punya pertanyaan, itu boleh banget nih nanti langsung ditanyain aja pada sesi tanya jawab dengan cara raise hand terlebih dahulu, dan nanti dari panitia akan memberikan kesempatan untuk berbicara. Dan bisa juga nanti mengakses ke Slido kita jika punya pertanyaan lainnya. Lalu yang ketiga, itu teman-teman bisa dulu ya rename namanya jadi member underscore nama aslinya ketika ngeregistrasi, dan kakak kortimnya juga bisa bantu rename juga jadi kortim underscore nama. Dan yang terakhir, peraturan keempat, be aktif dan have fun ya guys selama malam ini semuanya. Oke, setelah ini kita akan langsung masuk ke sesi utama pada malam ini. Aku rasa mungkin teman-teman semua yang udah join di sini udah nggak sabar lah ya untuk mendengarin nih materi kita yang super penuh insight banget nih. Dan biar teman-teman nggak ketinggalan juga, itu boleh banget nih siapin catatannya juga gitu. Nah, materi hari ini itu akan dibawakan langsung nih oleh Kak Bastian sebagai UI UX Core Team GDG ONC 2024-2025. Nah, aku mau ingatin lagi nih, kalau misalnya teman-teman selama sesi materi berlangsung, jika ada pertanyaan, boleh banget nih nanti ditanyain selama sesi tanya jawab. Atau bisa juga akses ke Slido kita yang akan dibantu oleh kakak core team-nya nih untuk di drop dulu nih di kolom komentar guys untuk akses Slido-nya. Nah, dan aku mau ingatin juga selama sesi materi berlangsung itu jangan lupa ya untuk semuanya bisa aktif nih selama sesinya. Oke, kalau kayak gitu, aku langsung aja serahkan ke Kak Bastian langsung untuk ngejelasin
jelasin materi pada malam ini. Waktu dan layarnya ku persilakan untuk Kak Bastian. Happy learning teman-teman semua. Oke, halo, suaranya udah kedengeran belum, guys? Sudah. Oke, mungkin boleh di next slide dulu. Oke, halo semuanya, selamat datang di weekly class UX kedua. Jadi kali ini kita akan membahas tentang UI, branding, and the evolving role of designers in the AI era. Boleh di next. Oke, sebelumnya itu perkenalkan, aku Bastian Romulo dari jurusan Sistem Informasi angkatan 2021. Nah, di sini juga ada beberapa pengalaman dan organisasi yang pernah aku ikutin. Di sini juga ada sosial media, yaitu di Instagram sama di LinkedIn. Kalian boleh saling berkoneksi dengan aku kalau misalkan ingin membahas tentang seputar UI UX itu aku open discussion banget ya teman-teman. Boleh next. Oke, jadi agenda kita pada malam hari ini tuh kita akan membahas tentang apa itu UI design dan pengenalan UI design. Yang kedua ada fundamental visual dalam UI design. Yang ketiga ada komponen dalam UI design. Yang keempat ada hubungan antara UI dengan branding. Dan yang terakhir ada peran UI designer di era AI saat ini. Boleh di next. Oke, jadi kita mulai dengan quotes nih dari Steve Jobs, yaitu dia pernah berkata bahwa design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. Oke. Jadi desain di sini termasuk UI design itu harus mengutamakan fungsionalitas dan user experience-nya ya. Jadi bukan hanya sekedar estetika saja. Nah, ini juga perlu harus digarisbawahi ya untuk teman-teman ketika kita membuat UI design itu kita harus mengutamakan. Boleh di next. Boleh di next, operator. Oke, yang pertama ini apa itu user interface? Mungkin dari teman-teman boleh nih boleh dibantu jawab nih di kolom chat atau enggak open mic. Apakah ada yang mau berkenan? 3, 2, 1. Kayaknya nggak ada yang mau ya. Jadi boleh di next saja operator. Oke, jadi user interface ini adalah tampilan antarmuka yang menjembatani kita sebagai manusia agar bisa saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan mesin seperti handphone, komputer, TV, dan lainnya. Nah, kalau kita membahas tentang interaksi antara kita manusia nih dengan perangkat lainnya itu ada namanya user interface ya. Nah, jadi hal yang menjembatani itu adalah user interface. Tujuan utama dari UI ini adalah untuk membantu pengalaman pengguna yang lebih intuitif, efisien, dan menyenangkan. Boleh di next? Oke. Nah, di sini juga ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam UI design. Yang pertama itu sederhana dan mudah dipahami. Desain yang sederhana ini akan membuat user untuk memahami serta berinteraksi dengan sistem UI. Nah, yang kedua ini adalah konsisten dan familiar. Nah, kalau kita membuat UI design itu, kita harus menggunakan elemen atau simbol yang familiar secara konsisten ya, agar desainnya itu semakin intuitif sesuai dengan fungsi dari UI tersebut. Dan yang terakhir, itu kita harus menggunakan warna yang strategis. Kenapa? Karena di dalam psikologi ada di mana kombinasi warna atau pola tertentu itu dapat berpengaruh ke dalam suasana hati atau kondisi emosional seseorang. Nah, makanya kita di dalam membuat UI design ini kita harus menyesuaikan pilihan warna dengan tujuan dan kebutuhan desain UI kita. Next. Oke, di sini ada beberapa tools yang biasa digunakan dalam membuat UI design ya.
Di sini ada Figma, ada Sketch, ada Adobe XD, ada InVision Studio. Mungkin juga teman-teman udah ada beberapa. Kali ini kita akan memperdalami di bagian Figma ya, karena Figma ini itu aplikasi pembuat UI design yang biasanya digunakan oleh orang-orang. Kenapa orang-orang lebih cenderung menggunakan Figma? Pertama itu karena Figma ini gratis. Nah, lalu yang kedua itu karena di Figma ini kita dapat berkolaborasi tim secara real time ya. Jadi kan kalau misalkan kita mendesain sesuatu itu kan bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang ya. Nah, di Figma ini kita bisa dapat melakukan itu secara bersamaan, secara real time. Dan yang ketiga itu di Figma ini sudah dapat membuat prototipe yang sudah terintegrasi dan berkualitas tinggi. Jadi di Figma itu kita bisa membuat desain dan juga bisa membuat prototipenya secara langsung di satu aplikasi yang sama. Next. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fundamental design. Di mana fundamental design ini adalah komponen-komponen yang ada di dalam UI design itu sendiri ya. Next. Yang pertama itu color atau warna. Color ini merujuk pada ciri visual dari benda atau cahaya yang dapat dilihat oleh mata manusia. Ini adalah hasil dari interaksi antara cahaya, objek, dan mata manusia. Nah, warna ini juga dapat dijelaskan oleh tiga karakteristik ya. Yang pertama itu ada hue atau warna dasar. Nah, di dalam jika kita membuat UI design itu, kita harus menentukan warna dasarnya itu apa. Yang kedua ada saturation atau intensitas warna. Nah, kita juga harus menentukan intensitas warna dalam membuat UI design. Dan yang terakhir, kita harus ada brightness atau kecerahan. Nah, kita juga harus menentukan seperti apa kecerahan dari warna tersebut. Nah, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan UI yang kita buat. Next. Oke, gimana sih cara kita untuk menyesuaikan warna dengan UI desain yang kita buat nantinya? Sebenarnya ada cara yang paling mudah untuk menentukan warna untuk proyek kita. Itu kita biasanya menggunakan color psychology atau warna dalam psikologi ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, eh, setiap warna itu memiliki arti. Setiap brand itu punya visinya ya. Jadi kita bisa menyesuaikan dari brandnya itu visinya seperti apa dengan arti dari warnanya itu seperti apa. Nah, jadi kita harus menyesuaikan tujuan brand dengan arti warna tersebut. Contohnya di sini ada warna merah. Warna merah itu memiliki arti energi, passion, urgency, impulsive buying, dan warm. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin dari brand-brand atau perusahaan ini memiliki visi yang sesuai dengan arti warna tersebut ya. Makanya intinya adalah sebelum kita memilih warna dalam desain kita, kita ini harus tahu apa visi dari brand yang akan kita kembangkan. Lalu dari situ kita bisa memilih warna yang sesuai visi brand kita. Next. Next. Oke, selanjutnya ada color shade. Nah, di mana kalau color shade ini juga dapat terbagi menjadi tiga bagian utama ya. Yang pertama itu primary color, di mana primary color itu digunakan untuk merepresentasikan warna brand. Contohnya itu kayak aplikasi Gojek. Aplikasi Gojek kan ini ya, warna primary colornya itu warna hijau. Nah, primary color itu digunakan untuk merepresentasikan warna brand. Yang kedua ada neutral color. Neutral color ini biasanya digunakan untuk warna teks. Karena warnanya netral, kan biasanya itu ada warna hitam dan putih ya. Jadi karena itu biasanya digunakan untuk warna teks. Dan yang terakhir itu ada aksen atau semantic color. Nah, semantic color ini merupakan warna sistem yang terdiri dari sukses, warning, dan error. Kalau kalian notice, kalau sebuah aplikasi kan itu misalkan pemberitahuan sukses, warning, error kan itu kan ada pop-up layar ya. Nah, itu kan biasanya menggunakan warna yang tersendiri. Seperti sukses itu biasanya menggunakan warna hijau, warning menggunakan warna kuning, dan error menggunakan warna merah. Next.
Oke, di dalam UI design ini juga biasanya kita menggunakan aturan 60, 30, dan 10. Di mana kita menggunakan warna primary color sebanyak 60%, warna secondary sebanyak 30%, dan warna aksen sebanyak 10%. Nah, yang pertama itu primary color. Itu biasanya digunakan untuk background atau gambar. Lalu secondary color itu biasanya untuk menambahkan kontras dan kedalaman. Terus biasanya juga digunakan untuk warna icon. Dan yang terakhir itu warna aks yang biasanya digunakan untuk elemen tombol atau icon yang interaktif. Nah, dapat kita lihat di sini contoh di gambar. Ini kan dia memiliki primary color warna putih ya. Terus warna sekunderinya juga warna biru tua itu sebanyak 30% dan warna aksennya warna pink sebanyak 10%. Next. Selanjutnya komponen selanjutnya yaitu adalah spacing atau jarak ya. Di mana pengaturan jarak antara elemen-elemen desain seperti teks, gambar, tombol, dan elemen-elemen lainnya. Spacing ini juga penting untuk menciptakan tata letak yang seimbang dan konsisten untuk memudahkan pembaca. Sebenarnya nggak ada aturan khusus ya untuk spacing ini. Cuman biasanya UI designer itu menggunakan kelipatan tertentu. Contohnya di sini menggunakan kelipatan 8. Jadi yang paling kecil itu spacingnya 8 pixel, selanjutnya 16 pixel, selanjutnya 24 pixel, dan seterusnya. Next. Nah, ini adalah contoh penggunaan spacing yang benar dan yang salah. Kalau menurut kalian nih, lebih enak dilihat dan konsisten gambar yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Mungkin boleh di komen di chat ya. Yang sebelah kanan atau sebelah kiri nih, yang menurut kalian yang lebih bagus dilihat. Kanan, kanan, kanan. Iya, benar banget ya. Yang sebelah kanan itu lebih konsisten dan lebih enak dilihat ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat lagi lebih dekat, itu padding atau jarak antara kotak dengan tulisan itu dia konsisten ya. Di sini mereka yang di sebelah kanan menggunakan kelipatan 8, di mana yang di sebelah kiri kanan atas bawahnya itu sebesar 32 pixel. Sedangkan yang di gambar sebelah kiri itu kurang konsisten, di mana di sebelah kiri itu terdapat 25 pixel dan di sebelah kanan itu 29 pixel. Karena kan ini Baru tidak coy. tahu ya Karena kelipatan berapa. baru Next. enggak. Kayaknya dia sambil di jalan sih. Banyak ya? Oke. Selanjutnya typography. Typography ini merujuk kepada pemilihan, pengaturan, dan penggunaan teks untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengalaman pengguna. Ini juga biasanya melibatkan Mas sotonya habis, Mas. operator, boleh mundur dulu slide-nya. Ya, masih yang di sini. Oke, tadi typography itu merujuk pada pemilihan, pengaturan, dan penggunaan teks ya, untuk mencapai tujuan tertentu dalam pengalaman pengguna. Nah, ini biasanya melibatkan pemilihan font, ukuran, spasi, warna, dan tata letak teks untuk memaksimalkan keterbacaan, daya tarik visual, dan pemahaman pesan. Nah, karena font itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, seperti di contoh nih, yang di sebelah kiri kan ada font Times New Roman, di mana itu termasuk ke dalam seri font ya. Itu biasanya digunakan untuk media cetak ataupun teks yang sangat panjang. Sedangkan yang sebelah kanannya ini itu adalah font Arial atau termasuk ke dalam sans serif. Nah, yang biasanya itu digunakan untuk membaca dalam bentuk paragraf yang singkat gitu. Jadi intinya adalah ketika kalian memilih typography untuk UI desain kalian, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dari proyek kalian. Misalkan, contohnya di suatu proyek itu personanya cenderung penggunanya lebih banyak adalah anak-anak muda gitu. Nah, makanya font yang dipilih harusnya adalah yang kasual dan santai, seperti font sans serif ini. Next.
Oke, kalau kita berbicara tentang typography, pastinya kita juga harus membahas terkait ukuran fontnya atau font scaling. Nah, jadi font scaling itu adalah aturan atau susunan ukuran font untuk menyelaraskan teks untuk menyoroti perbedaan signifikan antara elemen-elemen teks seperti judul, subjudul, dan teks body. Nah, untuk ukuran font scaling ini biasanya itu berbeda-beda ya untuk setiap desainer. Ada yang memakai kelipatan 2 atau 3 poin, ada juga yang menggunakan major third, ada yang menggunakan 1,250 poin, ada juga yang biasanya menggunakan golden ratio. Nah, itu semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan proyek kalian. Contohnya di sini ada di gambar. Kalau kalian lihat ini di heading 1 itu ukurannya 40, heading 2 ukurannya 32. Nah, ini dia kelipatannya kali 4, kali 2. Nah, itu seterusnya ke bawahnya seperti itu. Jadi next. Oke, selanjutnya ada icon. Icon ini merupakan representasi visual dari sebuah objek, tindakan, atau ide. Icon ini biasanya untuk mengkomunikasikan ide, inti, dan maksud dari suatu produk dengan cara yang sederhana. Nah, yang perlu diingat, jika kalian memilih icon dalam UI design kalian, itu harus berdasarkan berasal dari package icon yang sama ya. Jadi kita nggak boleh satu icon, misalkan satu icon itu dia menggunakan stylenya outline, dan yang lainnya itu ada yang fill. Nah, itu tidak boleh karena itu tidak konsisten. Sementara kalau kita menggunakan satu package yang sama itu agar lebih konsisten iconnya. Next. Selanjutnya ilustrasi. Ilustrasi ini dapat berupa gambar-gambar yang mendukung narasi konten. Biasanya menggunakan ilustrasi yang sesuai dengan branding project ya. Nah, contoh di sini adalah ilustrasi di aplikasi Gojek. Kalau kalian sadar, misalkan kalian lagi di aplikasi Gojek itu, misalkan kalian lagi menunggu driver, itu kan biasanya ada ilustrasi ya. Nah, ilustrasi itu bertujuan untuk menyampaikan informasi fungsi sebuah halaman user interface. Next. Oke, kira-kira kalau dibandingkan gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan nih, kalian akan memilih gambar yang mana nih, teman-teman? Boleh dijawab di kolom chat. Kanan, kanan, kanan. Oke, rata-rata pada kanan ya. Kenapa kanan? Karena menurut aku itu dia pengelompokan konten informasinya itu jelas ya. Jadi kita bisa tahu apa itu acaranya itu apa, terus temanya apa, siapa pembicaranya, kapan, dan daftarnya di mana ya. Nah, sedangkan di sebelah kiri ini kita harus membaca dari awal sampai akhir, baru kita bisa mengetahui informasi yang dipaparkan. Nah, seharusnya ketika kita membuat suatu konten informasi itu, kita harus bisa memprioritaskan utama mana saja informasi yang paling penting sampai informasi yang kurang penting yang akan dibaca oleh user kita. Jadi, apa itu visual hierarki? Oke, visual hierarki adalah proses memprioritaskan konten-konten informasi mana saja yang akan dibaca oleh pengguna terlebih dahulu. Contohnya seperti di gambar berikut ini. Boleh next. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk membuat visual hierarki yang baik? Yang pertama, kita harus memprioritaskan informasinya dengan cara membuat urutan prioritas informasi dari konten yang paling penting sampai konten yang kurang penting. Ketika sudah diurutkan prioritasnya, selanjutnya kita harus membedakan tipe informasi. eh, Kalau yang paling penting itu bisa dibuat lebih mencolok ataupun bisa dibuat dengan warna yang cukup terang ya. Seperti contoh yang sebelumnya itu kan kalau informasi yang lebih penting itu dia dibuat dengan ukuran yang berbeda dan juga ditambahkan boldnya. Kayak gitu. Boleh next? Oke. Selanjutnya apa sih hubungan antara UI design dengan branding? Nah, UI design ini memiliki hubungan yang erat nih dengan branding. Kenapa?
karena UI design juga ini berfungsi sebagai representasi visual dari identitas merek. Nah, desain UI ini yang konsisten dengan elemen branding seperti logo, warna, typografi, dan gaya visual itu akan membantu menciptakan pengalaman yang baik bagi penggunanya. Hal ini juga dapat memperkuat branding produk. Juga akan membangun kepercayaan dan loyalitas penggunanya ya. Nah, dengan UI yang selaras dengan branding juga, pengguna ini dapat untuk mengenali dan merasakan hubungan dengan produk yang kita buat. Nah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesan yang lebih baik antara pengguna dengan produk kita. Boleh di next. Oke. Mengapa brand identity itu penting? Yang pertama itu untuk membantu membedakan merek kita dengan merek pesaing. Yang kedua itu untuk menciptakan representasi visual yang mudah diingat dan dikenal. Yang ketiga itu membangun kepercayaan dan kredibilitas audiens. Yang keempat itu menyampaikan nilai-nilai dan kepribadian merek. Dan yang terakhir membangun loyalitas merek dan hubungan emosional dengan audiensnya. Intinya adalah brand identity itu digunakan untuk membedakan brand kita dengan brand lain ya. Jadi kita harus menjual unique selling point-nya gitu dalam membuat brand identity. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh brand guideline ya dari Gojek. Di sini dia menjelaskan bahwa eh, dia ini memiliki dua logo yang berbentuk icon dan logo yang berbentuk teks. Nah, dan di sini juga di guideline ini diberitahu kapan untuk menggunakan logo tersebut. Nah, yang kedua itu ada primary color, di mana di sini kalau kalian bisa lihat, di sini ada warna dari brand tersebut, seperti warna hijau, merah, orange, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada brand typeface. Brand typeface ini yang digunakan adalah Maison Noue. Nah, brand typeface ini juga memiliki aturan untuk bagaimana typeface ini digunakan dalam perancangan desainnya. Dan yang keempat ada brand iconography atau style. Dan style itu biasanya berujuk kepada ikonnya ya. Di sini Gojek itu menggunakan bentuk icon yang menggunakan dengan outline itu cenderung lebih cekung. Itu karena untuk memberikan kesan kasual dan clear. Dan yang terakhir ada illustration principle. Pokoknya intinya dari brand guideline ini itu adalah kaidah. Seperti kaidah ketika kita sedang membuat desain. Gitu. Harus yang merepresentasikan dari brand kita tersebut. Boleh di next? Oke. Apa itu desain sistem? Mungkin dari teman-teman ada yang udah tahu kah? Apa itu desain sistem? Boleh komen di chat atau boleh open mic. Lima, 4, 3, 2. Oh, ada yang jawab nih. Kumpulan komponen, standar, dan pedoman yang digunakan untuk mendesain produk. Ini bener banget nih kata Anik Arif. Ini sebenarnya udah benar, cuman ini aku tambahin sedikit ya. Boleh di next? Oke. Jadi desain sistem ini adalah pustaka. Benar tadi kayak kata Anik, itu komponen-komponen desain UI untuk sebuah proyek yang dapat digunakan secara berulang. Desain sistem ini dapat digunakan biasanya disertai dengan dokumen meliputi code library, pattern library, style guide, yang sehingga dapat digunakan oleh seluruh tim dalam mengembangkan suatu produk agar lebih cepat. Ya, boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada keuntungan dari desain sistem. Yang pertama, itu membuat proses kerja semakin efisien. Kenapa?
karena kita itu tinggal pakai pedoman yang udah ada gitu, atau kita buat pedoman yang kita buat. Nah, jadi kita itu bisa lebih fokus ke eksplorasi dan mix and match dalam perancangan UI desainnya. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi nih fontnya yang dipakai apa, warnanya apa, dan sebagainya. Yang kedua, itu untuk menegakkan konsistensi dalam desain UI. Nah, contohnya adalah jika kita udah menggunakan satu button objek di satu halaman, itu kita harus konsistensi ya antar halaman. Makanya kita menggunakan desain sistem agar tidak ada perubahan antar satu page dengan page yang lainnya. Lalu yang ketiga itu untuk mempermudah proses handover dari desainer ke programmer. Kenapa? Karena programmer ini juga bisa memulai menyicil desain sistemnya dulu gitu. Kalau misalkan masih dalam proses designing dari desainernya. Nah, jadi jika misalkan ada perubahan, itu tidak begitu jauh dari desain sistem yang di awal. Nah, dan yang keempat ini ada mempersingkat waktu pengerjaan project. Nah, ini itu untuk produk yang tingkat pengembangannya itu termasuk besar ya, atau termasuk rumit. Nah, ini tuh dapat mempersingkat waktu pengerjaan proyeknya karena sudah ada desain sistem dan si desain sistemnya itu dapat dikerjakan secara berulang, dapat dipakai lagi gitu. Dan yang terakhir ini dapat menjadi guideline dalam mendesain user interface dan developing. Nah, seperti yang sebelumnya itu, kan desain sistem ini juga dapat digunakan sebagai kaidah jika misalkan ada penambahan fitur nih. Jadi, kita udah ada kaidah desain sistemnya atau ada guideline-nya. Jadi, dari situ kita tinggal membuat tampilan user interface-nya aja tanpa memikirkan guideline-nya. Next. Nah, ini ada komponen-komponen penting desain sistem. Yang pertama itu ada warna atau colors. Nah, di mana itu kita harus menentukan dulu nih warna dari mau kita buat. Contohnya itu ada primary color, secondary color, dan accent colornya. Agar warnanya ini tetap konsisten di setiap page-nya. Dan yang kedua, itu ada iconography. Karena kan kita kan kalau di dalam UI design itu kan tidak hanya cuma sekali ya menggunakan iconografi. Iconnya itu pasti banyak. Karena itu maka dibuat di dalam desain sistem untuk menjaga konsistensi icon antar page atau antar halaman. Yang ketiga ada elevation atau jarak. Nah, jaraknya ini harus ditentukan nih agar tetap konsisten dan cara gampangnya itu bisa menggunakan grid. Nah, selanjutnya juga ada copy. Copy di sini bukan copy paste ya, tapi yang dimaksud adalah copy UX copywriting-nya, di mana teman-teman itu di dalam desain sistem harus menentukan tone of voice atau gaya bicara atau gaya text voice dalam aplikasi atau project kalian agar selaras dengan tujuan brand dan tujuan produknya juga. Lalu selanjutnya ada typography, itu untuk style fontnya. Selanjutnya ada animation, ini kalau diperlukan. Lalu ada layout, dan yang terakhir ada illustration. Nah, dari semua komponen ini, tidak semuanya harus ada di satu desain sistem. Semuanya harus bergantung dengan branding seperti apa yang teman-teman buat. Jadi, boleh desain sistemnya ini misalkan dia tidak membuat animasi atau tidak ada ilustrasinya. Itu boleh saja. Itu pokoknya semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan dari UI design kalian. Next. Selanjutnya ada mockup dan prototype. Boleh di next. Oke, yang pertama ini ada wireframe atau lo-fi prototype ya. Wireframe ini adalah kerangka dasar dari halaman atau screen yang akan kita buat. Nah, ini seperti kalau kalian udah bikin hands-on yang di minggu pertama, itu kan kalian membuat wireframe-nya ya. Jadi, wireframe-nya ini biasanya digunakan untuk menyusun layout navigasi dan
organisir konten. Jadi secara garis besar itu wireframe ini adalah gambaran awal atau konsep awal saat kita ingin membuat UI design. Terus untuk membuat wireframe ini, kalian juga bisa menggunakan alat gambar sederhana seperti kertas atau spidol, atau juga bisa menggunakan tools seperti Figma. Boleh di next? Oke, selanjutnya ini ada mockup atau hi-fi prototype. Mockup ini adalah hasil akhir desain yang sudah berisi informasi seperti gambar, warna, dan tipografi, dan bentuk elemen dengan tingkat presisi yang tinggi. Ya, jadi mockup ini adalah bentuk sempurna dari wireframe sebelumnya. Jadi saat membuat mockup ini biasanya itu disesuaikan dengan konten yang ada pada wireframe sebelumnya. Secara garis besar, mockup ini membuat hasil desain yang terlihat nyata atau real gitu. Biasanya tools yang digunakan untuk membuat mockup ini yaitu Figma. Boleh di next? Oke, dan yang terakhir ini ada prototype. Prototype ini seperti simulasi tampilan aplikasi yang sudah jadi ya. Bagaimana user berinteraksi dengan UI secara nyata untuk menunjukkan cara kerja web atau prototipe ini biasanya merujuk kepada desain final yang berisi alur aplikasi yang sesuai dengan fungsinya. Tools yang biasanya digunakan itu Figma juga. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masa depan AI dalam UI UX design. Boleh di next? Akankah AI menggantikan UI UX designer? Boleh di next? Jawaban simpelnya adalah tidak ya teman-teman. Kenapa? Mungkin kalau kita lihat itu AI emang memiliki potensi dalam beberapa aspek kayak dari proses desainnya ya. Tapi AI ini masih membutuhkan banyak hal yang untuk benar-benar bisa menggantikan peran seorang desainer seluruhnya gitu. Boleh di next? Nah, ini ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Yang pertama itu ada kreativitas dan intuisi manusia. Mungkin kalau AI itu kan sangat unggul ya dalam mengelola pola analisis atau data. Nah, tetapi AI ini juga masih belum bisa untuk memahami kreativitas, empati, dan emosi manusia. Nah, sedangkan kalau kita dalam membuat UI design itu kan terdapat ini ya, proses empati di dalam design thinking. Nah, di mana sebagai pengguna dalam merancang UI design tersebut. Nah, hal inilah yang masih belum dimiliki oleh AI. Yang kedua itu pemecahan masalah yang kompleks. AI juga mungkin dia dapat menyediakan template desain dan juga dia mungkin bisa menghasilkan ide ya. Tetapi UI UX designer itu tetap harus diperlukan untuk menangani tantangan kompleks yang melampaui pola standar. Seorang UI UX designer juga biasanya harus menuangkan ide dari hasil empati yang dilakukan kepada pengguna menjadi sebuah tampilan desain. Nah, dia juga biasanya untuk menciptakan solusi inovatif, di mana itu semua adalah soft skill yang tergantung pada keahlian manusia, yang saat ini mungkin masih belum bisa dilakukan oleh AI. Dan yang terakhir, AI ini tidak bisa berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, yang dimaksud ini adalah kan kalau UI UX designer itu kita kan memiliki tim ya. Nah, di mana kita harus membagikan hasil kerja antara tim, klien, dan lainnya. Nah, keterampilan personal ini nih, yang seperti komunikasi, terus juga keterampilan untuk presentasi, negosiasi, itu merupakan pemahaman yang manusia sangat penting untuk merancang proyek atau produk digital yang tidak dimiliki oleh AI. Jadi next. Oke, selanjutnya ini ada tools yang bisa digunakan untuk UI UX designer untuk membantu proses perancangan desain UX, UI UX-nya. Boleh di next?
Nah, yang pertama ini ada AI bernama Coco, di mana dia adalah AI pembuat user persona dan user journey map secara instan. Nah, saat ingin membuat user persona, kita hanya perlu memasukkan keyword pada kolom persona seperti keterangan status, umur, dan domisili. Kemudian pada bagian konteks bisa mengisi konteks terkait apa yang kita butuhkan di dalam persona. Nah, dari aplikasi ini nanti AI-nya akan mengenerate sesuai dengan konteks yang telah kita masukkan sebelumnya. Seperti misalkan kita memakai konteks delivery aplikasi. Nah, di situ dia akan membuat AI-nya akan mengenerate user persona dan user journey map sesuai dengan konteks delivery apps tersebut. Boleh di next? Boleh di next, operator? Halo, tes-tes. Suaranya udah terdengar belum ya? Udah, Kak. Oke, mohon maaf teman-teman tadi ada kendala koneksi. Oke, aku lanjutin ya. Yang kedua ini ada UI Zard, di mana ini adalah aplikasi AI yang bisa digunakan untuk mengubah wireframe menjadi desain instan. Nah, kita ini dapat mengubah wireframe menjadi sebuah desain dan sebaliknya dengan cara hanya perlu mengupload foto atau screenshotan dari wireframe yang telah kita buat. Nanti AI ini akan mengenerate menjadi desain yang sudah jadi. Begitu juga sebaliknya, kita hanya perlu membuat mengupload foto dari desain yang sudah jadi, dia akan mengenerate menjadi wireframe-nya. Boleh di next? Nah, dan yang terakhir ini ada Color Magic, di mana ini adalah AI untuk membuat color palette untuk desain sistem kalian. Ketika ingin membuat color palette pada desain sistem yang cocok dengan produk, kita hanya perlu memasukkan keyword yang menggambarkan produk kita. Kemudian AI ini akan menampilkan warna yang sesuai dengan keyword yang dimasukkan tadi. Nah, contohnya di situ misalkan kalau kalian memasukkan keyword aplikasi, misalkan food apps, nah nanti di di AI ini akan merekomendasikan color palette yang biasa digunakan pada aplikasi makanan seperti itu. Nah, boleh di next. Oke, sekian pemaparan materi tentang UI, branding, dan AI di dalam UI UX Designer. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ini aku kembalikan ke MC. Wah, seru banget nih tadi materinya. Makasih Kak Bastian atas penyampaian materinya. Gimana nih teman-teman? Seru nggak nih tadi materi yang udah disampaikan Kak Bastian? Jadi boleh dibantu react aja ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang santai-santai dulu nih, teman-teman, setelah dari materi yang udah dipaparin nih. Tapi santai tapi juga seru ya. Nah, kita akan langsung lanjut nih ke sesi game quizzes. Nah, teman-teman, di game ini kita bakal ngeliat nih siapa yang tadi tuh ngenyimak materi dari Kak Bastian dan siapa juga nih yang paling ngejago banget di ingatannya tadi. Nah, dan untuk pemenangnya itu juga ada hadiah ya. Nah, jadi harusnya teman-teman di sini yang join harusnya makin semangat gak sih ikutan games quizzes ini? Nah, teman-teman bisa banget nih masukin pin game
yang akan dibagikan oleh kakak core timnya. Mungkin kakak core timnya boleh dibantu dulu untuk di-share pin gamenya atau linknya di kolom chat. Nah, ayo teman-teman langsung buruan join nih ke game quizisnya nih. Kita tunggu yang lain juga join ya. Ayo digercep-gercepin ya, gabung teman-teman. Mana tahu nih di antara kalian ada 90 partisipan nih, ada yang beruntung. Link mana, Min? Ayo kakak kortimnya boleh nih dibantu. Drop dulu nih linknya nih di kolom chat ya. Atau bisa join langsung nih, ada di layar teman-teman nih, langsung dia ada, di tinggal dimasukin aja nih kodenya. Ayo teman-teman ditunggu nih untuk join ke game quizisnya. Ayo teman-teman nih boleh banget nih di scan atau langsung masukin aja nih kode yang udah ada di layar teman-teman. Ingat ya, pokoknya kita seru-seruan aja nih di games quizzes ini. Untuk mengingat juga nih, siapa nih tadi teman-teman yang ngecatat atau mungkin ngedengerin materi dari Kak Bastian. Wah, ini ada 29, 30 partisipan. Semoga hoki kemarin nggak bisa, jadi sekarang bisa. Ya, benar. Ayo teman-teman yang kemarin nih belum berkesempatan menang nih di UI UX Wiki Class pertama. Ayo kita join yang sekarang nih. Mana tahu teman-teman mungkin yang beruntung kali ini gitu. Ingat ya, games quizzes ini kita ada hadiah untuk satu pemenang. Dan pastikan kalian masuk ke game quizesnya menggunakan nama aslinya. Nama aslinya. Ini udah 43, mungkin ditunggu 2 menit lagi ya untuk teman-teman yang lain nih untuk join nih. Kita nanti mulai start quizesnya mungkin di jam 8.29 kali ya. Kita sembari nih nunggu teman-teman yang lain untuk join dulu. Ya guys, ditunggu semenit lagi nih untuk join nih. Ayo teman-teman, tinggal semenit lagi nih. Mana kalian yang beruntung pada malam ini guys di wiki kelas yang kedua nih. Pemenangnya hanya ada satu aja ya. Pokoknya mau tahu kalian nih yang beruntung nih pada malam ini. Ayo join nih teman-teman nih. Tinggal semenit lagi nih. Yang kemarin belum menang di kelas pertama, mana tahu nih keberuntungannya ada banget nih di kelas kedua. Dan tenang aja ya, ini ada hadiahnya kok guys. Oke. Udah mulai nih, banyak banget ya udah ngejawab nih.
masih ada Devi Cole yang memimpin. Nah, posisi pertama nih udah diganti ya jadi Muhammad Rafi Romeo. Ya teman-teman nih jangan mau kalah nih untuk merebut menjadi posisi pertama nih. Ini ada hadiahnya juga loh guys. Oke, jadi dijawab nih game quiznya dengan semaksimal mungkin. Jadi di posisi pertama nih masih ada Muhammad Rafi Romeo nih memimpin. Oke, ingat ya teman-teman, kita seru-seruan aja nih di game quizzes ini. Ini di posisi pertama masih ada Muhammad Rafi Romeo, di posisi kedua ada Tabariski, yang ketiga Muhammad Lutfi Haidar. Oh, ini posisi satunya nih udah terganti nih oleh Vicky Chandra dengan poin paling tinggi nih ada di sini. Wah, ini banyak ya yang ngejawab nih. Tadi ada 4 orang teratas nih ngejawab benar semua. Ini masih banyak nih yang baru OTW juga nih yang ngejawab. Nih, bisa dilihat nih posisi teman-teman nih ada di urutan berapa aja nih. Masih yang teratas nih ada Vicky Chandra ya. Teman-teman nih nggak lama lagi nih kita udah mau end game-nya nih. Kita lihat di posisi 3 terbesar kita.
Nah, selamat untuk Vicky Chandra menempati posisi pertama dan ada Muhammad Rafi di posisi kedua, di posisi ketiga. Nih kita cek dulu nih untuk yang pemenang pertama nih. Kira-kira ada nggak nih orangnya nih? Vicky Chandra. Halo, Vi- Halo Vicky Chandra. Kira-kira ada nggak nih Halo, saya Kak. orangnya? Well, congrats ya, kamu nih yang berhasil nempatin posisi pertama di Games Quizzes kita pada malam ini. Dan untuk hadiahnya nanti akan dikasih waktu acara TED Talk kita ya. Jadi pastikan nih Vicky jangan lupa hadir ya di acara TED Talk kita. Oke Vicky? Oke, siap. Oke. Nah, seru banget nih tadi sesi quizesnya nih. Tadi udah banyak nih yang ngejawab benar, cuma di posisi teratas dipimpin oleh Vicky ya. Nah, selanjutnya itu untuk teman-teman yang masih belum berkesempatan menang di sesi game quizzes ini, pokoknya jangan khawatir karena masih banyak kesempatan lainnya nih untuk teman-teman semua. Dan sekarang itu eh, kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu briefing mengenai National Mini Competition nih. Aku rasa pasti teman-teman paling nunggu nih sesi ini. Yang kali ini hadir di kelas UI UX. Nah, di sesi ini teman-teman tuh akan mendapatkan penjelasan mengenai mini competition kita dan bisa nanti untuk teman-teman ikutin dan kerjakan dengan maksimal. Mana tahu nanti nih di National Mini Competition di antara kalian nih pasti ada yang berkesempatan untuk menang. Tapi sebelumnya, sebelum Kak Bastian ngejelasin nih tentang mini competitionnya dan study case-nya juga, aku mau jelasin dulu nih timeline untuk teman-teman mengenai mini competitionnya. Nah, kakak operator boleh banget nih dibantu untuk tampilin informasinya dulu. Nih kakak panitianya boleh ditampilin dulu informasi timeline-nya. Nah, sembari masih menunggu kakak panitianya nih untuk nampilin informasinya, aku mau ngingatin lagi ya, sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa dikerjakan study case kita yang wiki kelas pertama UI UX, itu deadline-nya ada di tanggal 22. Selagi masih ada waktu, jangan lupa nih, dikerjakan secara semaksimal mungkin, mana tahu nanti nih teman-teman yang berkesempatan menang dan bisa join nih untuk mini competition kita. Apa kakak panitianya udah ready nih untuk informasinya? Nah, ini udah ada nih timelinenya. Aku bakal bantu jelasin ya untuk teman-teman semua dan semoga bisa disimak dengan baik. Nah, pertama di tanggal 10 Januari kemarin kita itu udah ngelaksanain wiki kelas pertama UI UX. Dan di tanggal 17 hari ini kita udah ngelaksanain masih berlangsung itu kelas UI UX yang kedua pada malam ini. Nah, itu
ada submission of mini competitionnya itu kalian harus nge-submit dulu study case dari wiki class yang pertama dan wiki class yang kedua. Itu proses pengumpulannya ada di tanggal 11 sampai 22 Januari 2025. Dan nanti di tanggal 25 kita nih ada acara Tech Talk. Nah, di acara Tech Talk UI UX ini, nah disinilah pengumuman untuk teman-teman nih, siapa aja nih yang tiga pemenang nih ya untuk acara mini competition di kelas UI UX. Jadi sekiranya seperti ini sih teman-teman untuk timelinenya. Mungkin bisa di screenshot dulu atau mungkin dicatat dulu nih biar nggak ketinggalan. Pokoknya jangan lupa di-submit untuk study case-nya. Mau study case yang pertama maupun study case yang kedua, itu deadline-nya sampai tanggal 22 Januari. Dan nanti di tanggal 25 Januari ini baru nih kita bisa tahu siapa aja nih pemenang dari mini competition di acara UI UX kita. Oke, mungkin aku langsung lanjut aja ya. Mungkin teman-teman, aku harap bisa mengerti nih timeline acara kita. Mungkin bisa di screenshot dulu atau dicatat dulu nih. Oke, aku lanjut aja ya, teman-teman. Nah, di sesi yang akan selanjutnya, itu teman-teman yang akan langsung dapatin penjelasan mengenai National Mini Competition UI UX yang akan teman-teman kerjakan nantinya dan dimohon dikerjakan secara maksimal biar bisa nih berkesempatan untuk direview langsung nih oleh UI UX expert di sesi TED Talk yang akan mendatang nanti itu di tanggal 25 Januari 2025. Jadi aku harap teman-teman nih yang udah join malam ini bisa hadir di acara TED Talk kita di tanggal 25. Nah, buat kalian yang udah mengikuti materi dari UI UX dari kelas week pertama dan di malam ini yang week kedua, itu bisa banget nih nanti kalian untuk join ke mini competition kita. Kalian tuh bisa berkesempatan banget untuk memenangkan hadiah yang sangat menarik dari kita nih. Mungkin aku spill nih salah satunya itu berupa uang tunai bagi 3 pemenang lainnya. Dan harusnya mungkin teman-teman nih makin semangat nih, karena udah di-spill nih salah satu hadiah menariknya. Nah, case study pada mini competition ini bisa kalian kerjakan, dan jangan lupa di-submit sebelum tanggal 24. Nah, ini masa pengumpulannya itu ada di tanggal 11 sampai 22 Januari 2025. Jadi pastikan kalian memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin untuk menunjukkan ide dan kemampuan terbaik kalian di mini competition kita. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung serahkan aja ke Kak Bastian untuk penjelasan mengenai study case-nya. Untuk Kak Bastian, waktu dan layarnya aku persilakan. Oke. Halo, Kak Bastiannya. Oh, Halo, mungkin halo. Kak Bastian. Suaranya udah kedengeran belum ya? Oh, ya, udah Kak Bastian. Oke, jadi di sini teman-teman, aku akan ngejelasin hands-on dari weekly class kedua ini di bagian user interface untuk national mini competition-nya ya. Boleh di next? Nah, jadi tugas kalian untuk weekly class minggu kedua ini adalah yang pertama membuat tampilan hi-fi. Nah, kan kalau teman-teman udah bikin dari yang di week 1 kemarin, kan kemarin membuat lo-fi-nya ya. Nah, itu boleh dilanjutin aja dari lo-fi yang sebelumnya. Jadi yang sekarangnya itu membuat hi-fi dari tampilan lo-fi yang udah dibuat sebelumnya. Nah, temanya juga sama, yaitu aplikasi mobile pemesanan makanan atau minuman. Tools yang dipakai juga sama, yaitu Figma. Boleh di next untuk. Nah, ini adalah contoh tampilan hi-fi dari aplikasi pemesanan makanan ya. Nah, teman-teman juga bisa membuat contohnya seperti ini. Ini cuma contoh aja ya.
Nanti ini boleh kalian kreasikan juga, terserah dari kalian sesuai dengan fitur yang udah kalian bikin di weekly class sebelumnya. Boleh kembali lagi ke sebelumnya. Yang kedua, itu kalian harus membuat prototipe dari tampilan hi-fi yang udah kalian buat. Nah, boleh di next untuk contohnya. Nah, ini contoh tampilan prototipenya ya. Nah, jadi kalau saran dari aku, kalian kalau buat prototipenya ini harus semuanya ya teman-teman, jangan cuman di beberapa halaman doang. Terus juga disesuaikan dengan kebutuhan dan fitur yang kalian tampilkan. Nah, kalau ini kan contohnya di tampilan sini itu misalkan kalian klik button loginnya itu nanti akan next ke ditampilkan ke login page. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman diharapkan bisa membuat prototipe sesuai dengan fitur dan kegunaan dari aplikasi yang teman-teman buat. Nah, terus juga tolong dilihat juga ya timeline-nya yang tadi udah dikasih tahu sama Kak Dewi. Itu karena sayang banget kan kalau misalkan kalian udah ngerjain dari week 1 tapi ternyata di week 2-nya itu telat ngumpulin kan jadinya gak bisa submit kan. Nah, itu jadi saran dari aku diperhatikan lagi untuk timeline-nya. Terus juga eh, kalian boleh mengerjakan sebebas dan semaksimal kalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Bastian atas penjelasannya yang udah jelas banget nih Kak. Nah, semoga teman-teman nih udah dapat nih gambaran gimana nih side cast dari wiki kelas kita yang kedua ini. Dan juga harusnya kalian udah dapat gambaran nih untuk gimana nanti sekiranya untuk ngerjain mini competition kita yang akan datang. Nah, untuk sesi selanjutnya, kita itu ada sesi Q&A. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pertanyaan mengenai materi atau proyek yang akan dikerjakan nanti nih, boleh banget langsung ditanyain aja ya. Dan untuk sesi Q&A ini, itu pertama jangan lupa untuk raise hand dulu, baru nanti baru di unmute mic-nya atau bisa akses ke Slido kita yang boleh banget nih kakak Kortimnya bantu drop dulu dong di kolom chatnya. Pokoknya jangan malu-malu ya guys bertanya. Nih, ada yang ingin bertanya, boleh nih raise hand terlebih dahulu. Kak, untuk hands on week 1 itu deadline-nya tanggal 22 juga ya, benar. Benar, Yohanes. Deadline-nya dari tanggal 22 ya. Ya, teman-teman misalnya yang ingin bertanya boleh banget nih di raise hand. Nanti langsung open mic ya. Atau kita berpindah dulu kali ya ke Slido nih. Ada beberapa pertanyaan nih. Jadi boleh dibantu jawab ya. Oke. Oh, udah ada nih, ada yang mau nanya nih. Untuk Kak Muhammad, ini namanya nggak kelihatan nih. Boleh banget nih Kak di ini open mic aja nih Kak nanyanya. Kalau tes kedengaran nggak, Kak? Iya, kedengaran kok. Ya, sebelumnya selamat malam dan saya ingin nanya sesuatu tentang UI UX. Nah, kan mungkin tadi kan udah bahas tentang UI UX tuh. Nah, saya mau nanya gimana misalnya kalau uh, aduh kan lupa kan grogi kan. Ya dulu, Kak. Nah, menurut kakak nih, lebih baik kita ngikutin tren desain saat ini atau kita tetap pakai style desain yang sesuai gaya kita gitu, Kak? Sama saran supaya bisa dapat bersaing di dunia apa namanya UI UX. Mungkin itu aja sih, Kak. Oke, mungkin aku izin menjawab dari pertanyaan Muhammad Sefa ya. Tadi kan katanya lebih baik kita mengikuti tren desain saat ini atau kita tetap pakai style desain yang sesuai gaya kita ya. Nah, sebenarnya di dalam UI UX sendiri itu ya, kita dalam desain itu semuanya itu disesuaikan dengan kebutuhan dari
pengguna. Makanya kan di dalam tahapan yang biasanya digunakan itu kan design thinking ya. Nah kan di tahapan itu juga kan ada tahapan empathize, ideation, dan seterusnya. Nah, makanya lebih baik kalau di dalam mendesain UI UX itu kita harus melihat apa sih kebutuhan yang dibutuhkan dari pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita. Nah, tapi di baik itu juga kita juga harus bisa mengikuti tren desain yang ada saat ini. Dan juga kita harus menyelaraskan antara tren desain tersebut dengan kebutuhan dari pengguna untuk aplikasi kita tersebut. Kayak gitu, apakah terjawab? Terjawab, Kak. Oh, berarti kalau misalnya kita terlebih fokus misalnya di dunia UI UX gitu, berarti kita lebih fokusnya ke sama ininya berarti ya, sama tujuan dari kita ngebuat sebuah website atau aplikasi, beda sama desain grafis yang itu kan pakai visual banget tuh gitu, kayak ada 3D-nya, ada visual yang manipulasinya gitu kali ya, Kak, ya. Iya, juga nggak boleh terlalu terfokus kepada pengguna juga. Kita harus menyatukan, menyelaraskan antara tren desain tersebut sama kepentingan pengguna aplikasi kita. Oke, terjawab. Terima kasih, Kak Bastian. Oke, thank you. Mungkin kita pindah ke Slido dulu ya, Kak Bastian ya. Nih, ada di paling atas dari R. Kak, kalau developer bikin webnya nggak sesuai dengan desain yang ada, itu harus diapain ya orangnya? Mungkin mau dijawab nih, Kak Bastian. Oke, kalau developer yang bikin webnya itu nggak sesuai dengan desain yang ada, itu harus diapain ya orangnya? Ini kan berarti udah terkait tentang kolaborasi ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin cara yang pertama untuk menghadapi hal itu pastinya kalian harus dirundingin dulu. Jadi kayak kenapa developernya nggak bisa sesuai dengan desainnya. Nah, di situ juga kan di saat itu juga kalian bisa menyebutkan alasan kenapa desain yang kalian buat itu seperti itu. Nah, seperti yang aku jelasin juga tadi sebelumnya, contohnya itu misalkan apakah desain yang kalian buat ini itu sebenarnya udah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna gitu. Di suatu pengembangan aplikasi itu emang kalian dapat persona kalian itu kebanyakan apa ya, seperti yang masih muda gitu. Nah, itu kan beda gaya style dari desainnya, itu nggak bisa disamakan dengan orang yang udah tua ya kan, dari aplikasinya. Nah, dari situlah bisa kalian elaborasi untuk didiskusikan dengan pihak developernya. Nah, jadi dari situ kita bisa menemukan jalan tengahnya. Jadi bagaimana untuk kesesuaian dengan desain yang telah kalian buat dan dengan developer yang bikin web tersebut. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, mungkin kita lanjut aja nih, Kak ya. Ini bisa juga nih untuk Kak Ibra atau mungkin Kak Vino boleh ngebantu jawab juga nih. Selamat malam Kak, bagaimana nih langkah-langkah untuk membuat desain UI UX yang efisien, baik dan benar tanpa membuang waktu? Mungkin boleh Kak Bastian, Kak Vino, ataupun Kak Ibra nih boleh ngebantu jelasin nih untuk pertanyaan dari My Slogan. Oke, mungkin aku membantu menjawab ya. Jadi langkah-langkah untuk membuat desain UX yang efisien, baik dan benar itu tergantung kalian mau menggunakan wireframe apa. Itu juga udah dijelasin sebenarnya di minggu kemarin sama Ibra di weekly 1. Itu kan jadi yang biasa digunakan dalam membuat desain UI UX itu kan ada dua ya, yaitu design thinking sama user centered design. Nah, framework apa untuk melakukan proyek kalian. Nah, dari situ akan lebih efisien kalau kalian melakukan step-stepnya itu secara langsung gitu loh. Jadi jangan jadi secara berurutan. Jangan misalnya baru bikin desain dulu, baru kalian mencari research-nya. Itu salah. Nah, jadi kalau udah
sesuai dengan urutan dari framework itu, aku itu akan membuat desain UI UX yang efisien, yang tidak membuang waktu. Seperti itu. Oke, makasih Kak Bastian. Nah, teman-teman nih kalau saya mau punya pertanyaan boleh banget nih di raise hand. Nanti akan dikasih kesempatan untuk unmute nih, teman-teman. Yang malu-malu bertanya ya, guys. Ya, mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga nih mungkin. Mungkin bisa dibantu mungkin Kak Bastian, Kak Ibra, atau Kak Vino yang untuk ngebantu jawab nih. Gimana sih caranya ngatasi konflik antara kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis dalam desain interface yang sering bikin masalah antara UI UX designer dan PM? Ini boleh dibantu jawab mungkin antara Kak Bastian, Kak Ibra, ataupun Kak Vino. Oke, baik. Mungkin kalau Aku izin menjawab dulu ya. Gimana sih cara mengatasi konflik antara kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis dalam desain interface yang sering bikin masalah antara UX dan desainer? Cara mengatasi konflik tersebut tentunya aku pernah menjadi PM juga di satu proyekan dan tugasku menjadi UI UX designer juga. Cara mengatasinya tentunya dengan berkomunikasi antara PM dan UI UX tentunya saat kita ingin membuat produk kita tentukan dulu nih kita sebagai PM harus mengerti UI UX designer tuh bisanya soft skillnya tuh kayak gimana, skillnya tuh kayak gimana. Misalnya dia skillnya cukup hebat atau eh, sudah expert, aku ingin bikin yang agak sulit. Dan untuk UI UX designer yang kayak skillnya cuman kayak baru pemula, mungkin aku baru cara mengatasinya dengan mengasih tugas dengan mudah sih. Biasanya aku kayak gitu sebagai PM. Oke, apakah terjawab? Oke, makasih Kak Vino atas penjelasannya. Nah, mungkin selanjutnya boleh nih Kak Bastian mungkin nih ya milih pertanyaannya langsung nih. Kira-kira pertanyaan mana nih Kak yang mau dijawab nih dari slide-nya? oke, mungkin pertanyaan yang pertanyaan Rina ya, yang kalau saya kreatif designer mau switch karir jadi UI UX designer, kira-kira bisa nggak ya Kak? Apa saja yang harus saya persiapkan? Nah, kebetulan juga aku eh, pernah jadi kreatif designer juga. Nah, sebenarnya perbedaan antara kreatif designer sama UI UX designer itu lebih apa ya? Kalau kreatif designer kan kalian cuma dapat brief terus kalian eksplorasi sendiri kan. Nah, sementara kalau di UI UX itu menurut aku eh, kita juga harus bisa berempati gitu. Saat saat di awal proses design thinking juga kan itu ada termasuk empati ya, di mana kita harus memposisikan diri kita sebagai user dan kita harus bisa menjawab apa saja permasalahan-permasalahan yang dialami user kita. Nah, dari situ sebenarnya yang membedakannya itu cuma itu aja. Jadi mungkin kalau di UX designer itu kita harus bisa berempati dan juga harus bisa memiliki critical thinking kayak gitu. Sedangkan menurut aku kalau di creative design itu kita hanya lebih fokus kepada desain atau hasil dari desain yang kita buat kayak gitu. Oke, makasih Kak Bastian nih udah ngebantu ngejawab nih. Nah, selanjutnya ini ada yang resen nih dari Dika Taksa. Ini boleh banget nih langsung aja nih open mic-nya aja untuk bertanya. Oke, baik. Sebelumnya mohon maaf, saya lagi nggak bisa on cam. Ya, jadi untuk pertanyaan saya kan tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Bastian, UI UX itu kan gimana caranya kita mendesain suatu aplikasi atau suatu website, ya kan? Itu supaya nyaman lah, nyaman dipakai sama pengguna kita, gitu. Nah, cuma hal yang masih jadi pertanyaan saya
itu ada nggak sih Kak cara-cara ya kan atau tips and trick nih dari Kakak gimana caranya kita ngebuat desain kita itu dapat dengan mudah dimengerti oleh orang-orang yang umurnya itu relatif lebih tua. Nah, sedangkan kita kan belum apa ya susah untuk mendapatkan POV dari mereka itu Kak. Nah, gitu. Kira-kira ada nggak Kak tips and trick-nya Kak? Oke, terima kasih. Oke, kalau tips and trick untuk aplikasi buat orang yang lebih tua ya intinya. Iya, Kak, benar, Kak. Yang misalnya contoh untuk yang seperti orang-orang yang di usia 40-an ke atas gitu kan, itu kan mereka kan di zaman mereka kan apa ya aplikasi dan website ini kan sangat-sangat tabu, maksudnya sangat-sangat jarang ya kan. Nah, gimana caranya kita ngebuat desain kita itu ya kan sebagai UI UX designer itu tuh eh, dengan si apa ya target user kita ini atau orang tua tadi ya kan, itu dengan sekali lihat aja ini bisa dimengerti kayak maksud dan tujuan dari aplikasi yang kita buat itu untuk apa dan flow-nya seperti apa gitu. Oke, mungkin cara yang pertama itu kalian harus ini ya, kalian harus mencari datanya dulu, kayak seperti apa sih kebiasaan-kebiasaan orang yang menggunakan aplikasi itu. Nah, itu kan juga harus kita lakukan research yang mendalam juga untuk mengetahui eh, eh, mengetahui kebiasaan mereka. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga harus membuat tampilan yang emang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu loh. Karena kan dari research sebelumnya juga pasti kan kita dapat kita pastinya nanti dapat pain point kalau misalkan mereka itu cenderung, contohnya kayak gini nih. Misalkan ada orang yang udah tua nih, mereka itu cenderung susah untuk melihat aplikasi di handphone gitu. Nah, jadi itulah gunanya kita di tahapan ideation, di mana kita harus memberikan ide-ide atau jawaban dari user. Itu contohnya misalkan kita dengan cara membuat tampilan yang lebih terlihat gitu untuk tulisannya. Nah, misalkan juga yang kedua itu contohnya orang tua itu cenderung lebih eh, kurang bisa ngelihat kalau banyak tampilannya gitu loh. Kalau banyak pilihannya itu mereka mungkin bisa pusing gitu. Nah, itulah gunanya kita untuk membuat tampilan yang eh, dengan menyederhanakan pilihan-pilihan tersebut. Nah, itu semua harus dilakukan dari tahapan UI UX designer yang ada di design thinking, problem dari penggunanya, dan juga kita dapat memberikan pain point atau penyelesaian lah dari masalah tersebut. Nah, dari situlah baru kita bisa membuat desain yang emang udah sesuai dengan kebutuhan dan juga masalah dari pengguna kita. Di situ, di study case yang itu adalah orang tua, seperti itu. Mungkin boleh ditambahkan oleh Vino. Oke, mungkin izin menambahkan sedikit ya. Apa yang dibilang tadi Kak Bastian itu udah perfect banget. Kita tentunya harus meresearch dulu nih fungsi dari UX tuh tentunya kan kayak kita mencari kebutuhan si pengguna. Nah, kita harus mencari dulu kebutuhan pengguna orang tua tuh kebiasaannya seperti apa. Apakah dengan huruf yang besar, terus pewarnaannya yang tidak matching atau yang tidak terlalu terang. Nah, di situ fungsi dari si UX-nya. Tentunya fungsi dari si UI-nya itu apa? UI-nya itu tentunya harus berkolaborasi dengan si UX. Bagaimana menciptakan desain yang eh, orang tua friendly seperti itu. Mungkin itu aja. Apakah sudah terjawab? Cukup terjawab Kak. Mungkin aku mau nambah satu pertanyaan lagi, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Oke, jadi tadi kan kayak how-nya udah tahu nih, ya kan? Maksudnya kayak cara kita apa ya ngedesainnya udah tahu. Nah, cara kita tahu
desain yang kita buat itu udah on point belum dengan yang user ini maksud. Ada nggak Kak? Kan setahu saya yang tahu itu tuh untuk testing ya kan, itu tuh ada namanya usability testing kan. Nah sedangkan untuk orang tua ini ya kan, anggap dia tuh kesulitan gitu untuk kayak mengisi usability testing. Apakah ada testing lain yang untuk dapat kita menguji kepada target user kita ya kan, untuk gimana caranya kita tahu kalau desain yang kita buat itu udah on point gitu kan. Oke, ini menjawab. Selain usability testing, tentunya ada SEQ. Jadi SEQ itu di mana kita mewawancarai si pengguna. Nah, kita mewawancarai si pengguna, tentunya kita akan memandu si pengguna untuk menggunakan website kita. Jadi kita bisa membantu orang tua tersebut dalam menggunakan aplikasi kita. Contohnya, misalnya kita ingin mencoba usability testing menggunakan SEQ, kita menyediakan Google Meet atau datang langsung ke si orang tuanya tersebut dan kita bantu nih apakah aplikasi ini sudah cocok untuk orang tua atau belum. Nah, di situ nanti mereka bisa mendapat jawaban dari si aplikasi tersebut. Jika belum, maka kita akan membuat ulangnya. Setelah itu kita testing lagi apakah sudah cukup atau belum. Biasanya sih seperti itu yang saya gunakan pada metode SEQ. Gitu. Apakah sudah terjawab? Oke, baik, cukup terjawab Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, terima kasih untuk Kak Bastian dan Kak Vino nih udah ngejawab beberapa pertanyaan ini. Mungkin penutupan Q&A kita tadi ada di Kak Dika Taksa. Nah, sebelumnya sesi Q&A tadi tuh ini seru banget nih. Tadi banyak juga pertanyaan menarik nih yang teman-teman tanyain ke kita. Semoga teman-teman nih ngerti dan semakin paham juga tentang materi UI UX pada malam ini yang disampaikan oleh Kak Bastian dan Kak Vino dan kakak-kakak yang lainnya. Dan aku mau ingatin jangan lupa untuk submit tugas study case weekly kedua ini. Dan jangan lupa di-submit juga untuk study case untuk mini competition kita. Nah, sebelum kita akhiri acara kita pada malam ini, mungkin kita akan mendengarkan dulu nih kata penutupan dari kakak core team kita, yaitu Kak Zaki selaku Project Officer Wikiclass UI UX. Untuk Kak Zaki, waktu dan layarnya dipersilahkan, Kak. Halo semua, apakah sudah terdengar suaranya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, baik itu member dan juga core team yang bertugas. Gua perwakilan dari Project Manager yang mengucapkan terima kasih banget buat kalian semua yang member udah pada ikutin dari weekly class 1 dan juga weekly class 2. Dan weekly class ini juga bukan tanda berakhir kita. Ingat masih ada Tech Talk di tanggal 25 nanti tentang UI UX yang wajib juga kalian datangin. Karena kurang afdol lah rasanya kalau misalnya kita hanya belajar dari online ini. Dan nantinya juga kalian bakal ketemu dengan core team UI UX semuanya, baik itu dari Kak Bastian, dari Kak Vino, dan juga satunya lagi. Dan buat teman-teman yang mungkin nanti juga masih ngerasa kayak, aduh kayaknya UI UX seru juga, tapi masih mau belajar gitu. Kita juga kan masih banyak banget ya program-program kita, kelas-kelas kita yang kemarin udah PM, lanjut juga sekarang UI UX. Nanti bakal ada lagi kok guys ke depan-depannya. Kalian harus stay tune tentunya, baik itu dari Instagram kita, Discord kita, kalian pantengin semua itu, jangan sampai kelewat lah. Dan kalian boleh kok tetap ikutin program kita selanjutnya, jangan cuma mentok di UI UX ini. Dan untuk UI UX ini, ditunggu ya tanggal 25 nanti kita bertemu semua di acara Tech Talk. Jangan lupa datang semua. Gua mewakili core team GDGOC Universitas Gunadarma mengucapkan terima kasih buat kalian semua. Tetap semangat belajar ya guys. Wah, makasih banget nih untuk Kak Zaki sebagai kata penutupan nih di penghujung acara Wikiclass UI UX pada malam ini. Ya, teman-teman jangan lupa ya diikuti acara Tech Talk kita nanti di tanggal 25 Januari. Nah, udah nggak terasa kita udah di penghujung acara malam ini. Sebelum kita akhiri kelas pada malam hari ini, aku mau nginfo nih untuk teman-teman
nanti teman-teman bisa banget nih untuk akses kembali materi kita pada malam ini itu di handbook yang akan kakak kortimnya itu bagikan di kolom chat ya. Nah, nanti kakak kortimnya boleh banget nih dibantu untuk drop link handbooknya nih di kolom chat ya. Nah, dan teman-teman tuh nanti bisa review lagi nih materi malam ini untuk membantu pengerjaan study case dan bagaimana gambaran untuk mini competition kita untuk di tanggal 25 Januari nanti. Dan tenang aja, nanti handbooknya ini akan dibantu juga di-share oleh kakak core timnya di Discord kita. Nah, jadi teman-teman nih yang belum gabung ke Discord kita nih boleh banget nih gabung malam ini juga. Oke, selanjutnya mungkin aku akan ngajak teman-teman nih untuk ngisi form feedback dulu nih yang akan dibagikan di kolom chat dan juga udah ada nih di layar teman-teman semua. Feedback form ini tuh penting banget ya untuk teman-teman nanti untuk bisa nih dapatin sertifikat dari kita untuk wiki kelas yang kali ini dan juga tentunya itu untuk kita juga bakal dapat insight semoga kita ke depannya masih bisa nih ngelaksanain acara-acara yang keren untuk teman-teman semua. Mungkin aku tunggu sampai 5 menit ya untuk teman-teman nih ngisi form feedback nih. Ayo teman-teman nih dibantu isi form feedbacknya dulu untuk bisa dapetin sertifnya. Kakak Fatimnya nih, di Bang, Kak butuh akses masuknya nih Kak. Mungkin diubah dulu nih Kak aksesnya nih. Untuk kakak Fatimnya mungkin bisa dibantu dulu ya Kak, aksesnya diganti dulu. Weekly yang ke satu aku mau isi cuma udah keburu ditutup. Kira-kira berpengaruh untuk bisa dapat sertif nggak ya? Ini mungkin kakak kortimnya atau kakak panitia boleh banget nih Kak dibantu jawab dulu pertanyaan dari Fatan Kar. Ya teman-teman, kita tunggu sampai 5 menit ya untuk pengisian form feedbacknya. Ini biar teman-teman nih langsung ngedapat sertifikat nih yang akan dikirimkan. Itu ya teman-teman, udah bisa diakses nih link form feedbacknya nih. Ayo langsung segera diisi. Tinggal 2 menit lagi ya teman-teman untuk pengisian form feedbacknya. Ini biar teman-teman bisa ngedapatin sertifikatnya nih. Sertifikat untuk kelas UI UX Wiki kedua pada malam hari ini. Aku masih belum bisa, Kak.
Wah, itu gimana nih kakak panitianya nih? Apa udah bisa akunnya? Ditunggu sebentar ya teman-teman jika belum bisa. Ayo teman-teman dicoba lagi ini linknya apakah udah bisa? Tuh udah bisa ya teman-teman. Mungkin durasinya ditambah nih sampai mungkin jam 9:17 ya. Kita tunggu nih teman-teman untuk bantu isi form feedback dulu nih. Ayo teman-teman yang belum ngisi link feedbacknya, ditunggu ya sampai semenit lagi. Rugi banget nih kalau misalnya kalian nggak ngisi terus nggak dapat sertifikat. Nah, udah jam 9:17 nih, teman-teman. Nah, yang belum isi form feedbacknya mungkin bisa di screenshot dulu ya. Ini linknya nanti teman-teman bisa nih isi form feedbacknya nanti. Nah, sebelum ke sesi dokumentasi, mungkin aku mau nyapa dulu nih ada Kak Guntur selaku Fakulty Advisor GD Onsi Universitas Gunadarma 2004 2024 2025. Halo Kak Guntur. Oke, halo Kak. Ya, oke, sehat semuanya. Semoga tadi pembelajarannya mengasyikkan ya, dan juga teman-teman bisa ikut mini national competitionnya. Jadi eh, karyanya bisa benar-benar diterapkan. Oke.
Nah, benar banget nih teman-teman nih yang udah disampaikan oleh Kak Guntur nih. Pokoknya jangan lupa untuk ikutan mini competition kita ya teman-teman yang ada di tanggal 25 nih nanti. Mungkin Kak Guntur mau ada sepatah dua kata lagi mungkin Kak? Oke, bentar. Baik. Dari aku sih mungkin eh, ini berarti program kerja kedua ya. Sebelumnya project manager, project management, teman-teman dari divisi tersebut sudah melaksanakan kegiatannya, dan sekarang dari divisi atau mungkin tim ya dari UI UX-nya, core timnya GDGOC, UG gitu. Dan teman-teman memang selain timeline kita gitu ya, yang weekly class, kita juga punya TED Talk ya. Jadi setiap weekly class pasti atau subdivisi itu ditutup dengan TED Talk ya atau seminar gitu ya yang sifatnya adalah offline. Jadi teman-teman silakan mungkin nanti di tanggal 25-nya tadi sempat di-mention oleh kakak MC-nya gitu ya atau moderatornya, atau nanti jangan lupa diikuti kegiatannya melalui Instagram, sosial medianya dari GDG OC gitu ya, UG. Nah, itu diikutsertakan. Dan juga terima kasih buat teman-teman nih. Ada Kak Ibra, Likman Prakoso, ada Kak Bastian, Romulus Hutagalung nih yang sudah menjalankan tugasnya gitu ya bersama tim juga, bersama core team lainnya untuk bisa menyelenggarakan kegiatan dari Wiki Class ini. Semoga sih harapannya tidak hanya mengincar sertifikat yang ada Google Developer Group-nya saja gitu ya, tapi mungkin bisa juga diterapkan ya ilmu-ilmunya nanti untuk karya-karya teman-teman semua. Nah, kemudian juga silakan diikuti untuk national mini competition-nya. Jadi selain karya teman-teman diakui juga gitu ya, dan pastinya akan ada hadiah gitu ya, hadiah hiburan mungkin kita bilangnya. Tapi kayaknya UI UX ini akan ada sesuatu yang baru ya, tapi nanti ditunggu aja karena lead-nya gitu ya. Mungkin karena dia pakainya C level ya, ini Katama ini itu sudah membisikkan sesuatu gitu ya terkait hadiah yang akan didapatkan oleh pemenang di mini national competition khususnya di UI UX gitu ya. Bahkan saya pun sebenarnya pengen juga ya gitu untuk ikuti itu, tapi kayaknya nggak bagi teman-teman saja lah ya gitu, nanti saya aja. Oke, selebihnya itu sih. Jadi silakan teman-teman sebarkan semangat kreativitasnya, karyanya untuk bisa memacu teman-teman sejawatnya gitu ya untuk berkarya lebih, dan tidak hanya mahasiswa Fakultas Gunadarma tapi di sekeliling sekeliling kita semua juga, karena mungkin ada juga kampus-kampus yang belum memiliki gitu kan ya unit kegiatan atau mungkin community delegasi dari kampusnya gitu. Jadi dipersilakan untuk kita bergandengan tangan untuk bisa menciptakan sebuah karya, dan semangat ya walaupun malam gitu ya, karena saya tahu teman-teman di dunia IT ini pasti kalong ya gitu kan. Biasanya kalau siang hari pasti udah ngantuk gitu ya, sore ya healing bentar gitu ya, malam pasti on gitu kan gitu ya, paginya susah bangun gitu. Tapi jangan ya, jangan lupa kuliah gitu ya. Jadi itu penting, lab juga penting ya, teman-teman juga apa namanya bisa berdedikasi, dan apa ya, ikuti sih terus apa namanya perjalanan kita, karena selain ini juga akan ada kejutan-kejutan lainnya yang bisa teman-teman ikuti bersama gitu ya. Jadi pembelajaran ini nggak cuma hanya tersimpan di dalam lokal Dix atau lokal Dixd teman-teman saja gitu ya, tapi nanti secara individu atau per tim nanti kita tunggu saja insya Allah di pertengahan tahun 2025 ini. Kira-kira ada kejutan apa? Mungkin itu aja biar nggak terlalu malam, karena mungkin teman-teman yang lain juga punya lainnya. Oh iya, jangan lupa katanya datang TED Talk ya. Jangan lupa daftar berarti. Ya, jangan lupa daftar untuk datang TED Talk-nya. Kemudian apalagi ya, ya pokoknya kita menjadikan wadah ini untuk bisa lebih baik, dan gimana sih caranya bisa lebih baik, ya dikembalikan kepada individunya baik-baik juga gitu. Saya nggak butuh orang yang pintar banget tapi nggak ada attitude-nya, nggak perlu saya tinggal di blacklist, tinggal cari orang lain gitu kan. Tapi yang kita butuhkan adalah memang orang-orang yang mau bekerja sama gitu kan ya, dan bergandengan tangan untuk bisa kita bersama-sama membangun GDG
OSI, Universitas Gunadarma untuk bisa lebih baik lagi memberikan karya untuk teman-teman, mengajak sukses bersama-sama dan juga membangun Gunadarma serta Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, nah itu stay tune ya katanya. Oke, kalau gitu itu aja dari aku. Silakan aku kembalikan kepada kakak MC yang baik hati dan cantik jelita. Silakan. Makasih banget nih Kak Guntur untuk pesan penutupannya. Semoga yang udah disampaikan Kak Guntur nih bisa nih jadi nasihat yang baik untuk kita semua. Oke teman-teman, kita akan langsung masuk ke sesi terakhir nih, sesi dokumentasi. Jadi boleh banget nih teman-teman di open dulu nih kameranya semuanya. Dan untuk kakak Kortim yang bagian dokumentasi boleh banget nih. Siap-siap juga ya. Ayo ditunggu nih yang lain untuk open kameranya. Teman-teman di open kameranya, tunjukkan wajah ganteng dan cantik kalian nih di dokumentasi ini. Teman-teman nih, boleh banget nih di open kameranya dulu nih semuanya. Kalau bisa juga pakai virtual background yang udah di drop nih di kolom komentar. Teman-teman boleh banget nih di open dulu kameranya semuanya. Dan kakak Kortimnya yang bagian dokumentasi juga boleh nih ready. Oke, mungkin udah nggak ada lagi nih yang mau open kamera. Kita langsung mulai aja ya. Aku bantu hitung nih, teman-teman. Hitungan dari ketiga dulu. 3, 2, 1. Cheese! Oke, berikutnya nih kita bakal gaya foto andalan kita nih. Ayo teman-teman, tangannya semua bisa gini ya. Ayo, semuanya. Oke, kakak core timnya boleh dibantu nih, Kak. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah bergabung pada malam ini. Nanti fotonya akan di-share ya di Discord kita. Jadi dipantengin aja nih Discord kita. Nah, teman-teman udah nggak terasa banget ya kita udah di penghujung acara. Dan aku mengucapin banget nih untuk semua teman-teman member dan kakak core team yang udah join pada malam hari ini. Dan untuk yang lainnya juga, kalian pantengin terus info-info selanjutnya yang ada di Discord kita. Dan semoga materi yang udah disampaikan pada malam ini itu bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan nih dalam kehidupan sehari-harinya. Dan jangan lupa stay tune terus IG dan Discord kita. Dan boleh banget nih foto yang nanti akan di-share nih teman-teman mention nih ke ke IG kita ya teman-teman. Mungkin kakak kortenya mungkin bakal nge-repost gitu. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan study case-nya dan jangan lupa juga ikut acara TED Talk kita di tanggal 25. Aku izin pamit undur diri dan terima kasih semuanya. Terima kasih yang udah bergabung. Selamat istirahat semuanya. Cara join panitia gimana, Kak? Cara join panitia, gabung ke kita dulu ya. Terima kasih semuanya. See you di TED Talk tanggal 25 ya. Jangan sampai nggak ikutan nih.